dahsyat, hebat, semangat, Allahu Akbar. Nah, soleh-soleha, hari ini adalah hari yang berbahagia. Karena apa? Karena kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Nah, soleh-soleha, pekan kemarin soleh-soleha sudah melaksanakan apa? Oke, satu pekan kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan PTS secara online. Nah, mudah-mudahan soleh-soleha tetap semangat ya belajar di rumah, karena nanti kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Makanya harus lebih semangat belajarnya ya. Oke, nah soleh-soleha coba ibu cek dulu semangatnya ya. Tepuk semangat, 1, semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Semangat sekali ya hari ini. Nah, soleh-soleha, ada yang tahu tidak hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Oke, nah soleh-soleha, ada yang pernah mendengar tidak apa itu global warming atau pemanasan global? Ada yang pernah mendengar? Oke, nah ada yang sudah pernah mendengar, ada juga yang belum ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pemanasan global atau global warming. Nah, soalnya apa sih global warming itu? Dan apa saja sih penyebab terjadinya global warming? Nah, soalnya untuk lebih mengetahui apa itu global warming dan apa penyebabnya, silakan soleh-soleha disimak video berikut ini ya. Selamat menyimak. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah tiap tahunnya. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas buangan industri. Gas buangan dari industri juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan manusia. Karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas metana yang berbahaya. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga, seperti kulkas dan pendingin ruangan. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Pembakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyaknya aksi pembakaran hutan secara ilegal, banyak pohon-pohon habis terbakar, sehingga kadar CO2 di udara tetap banyak. Gas metana. Gas metana yang dihasilkan oleh mikroba yang ada di rawa-rawa dan juga berasal dari kotoran hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Akibatnya, panas cahaya matahari terperangkap di dalam bumi, sehingga suhu udara di bumi semakin panas. Naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutup oleh air, sehingga menyebabkan banjir. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Contohnya, musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrim. Beberapa spesies hewan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya, penguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat melelehnya es di kutub utara, atau orangutan akibat dari pembakaran hutan. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan
yang lebih ramah lingkungan. Menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce atau mengurangi, contohnya menghemat pemakaian alat listrik seperti lampu atau komputer. Reuse atau menggunakan kembali, misalnya menggunakan sapu tangan yang dapat digunakan kembali daripada menggunakan tisu yang berasal dari pohon. Recycle atau mendaur ulang, kita dapat mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas layak pakai, sehingga penebangan pohon untuk pembuatan kertas baru dapat berkurang. Reboisasi atau menanam pohon, hal ini dapat menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas CO2 dan melepaskan gas O2 ke udara. Hal ini akan membuat udara terasa lebih sejuk dan pemanasan global dapat teratasi. Baiklah soleh-soleha, tadi kita sudah bersama-sama menyimak materi tentang pemanasan global. Jadi, pemanasan global itu polusi udara yang mengakibatkan terjadinya suhu udara bumi meningkat. Nah, apa tadi yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Yang pertama itu asap kendaraan, baik motor maupun mobil. Kemudian yang kedua asap pabrik. Kemudian yang ketiga asap kapal laut. Kemudian kebakaran hutan, ya. Nah, semua itu disebut dengan polutan udara. Nah, soleh-solehah, tadi juga sudah dijelaskan ketika pemanasan global terjadi akibat dari asap-asap yang dikeluarkan dari tadi, maka akan menyebabkan es di kutub selatan dan di kutub utara mencair. Nah, tadi hewan yang hidup di kutub baik di utara maupun selatan, contohnya seperti penguin, beruang kutub, rusa kutub, akan terancam kepunahannya akibat es di kutubnya mencair. Itu semua akibat dari pemanasan global. Nah, tadi juga disebutkan bagaimana cara kita mengatasinya. Yang pertama itu kita harus menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Contohnya seperti bersepeda. Siapa di sini yang senang bersepeda? Nah, ternyata bersepeda itu selain ramah lingkungan terhadap pemanasan global, ya, juga bisa menyehatkan tubuh kita. Kemudian dengan berjalan kaki. Nah, biasanya kalau misalnya soleh-soleha nih mau bepergian ya ke tempat yang dekat atau agak jauh, boleh ya menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan yang mengeluarkan asap. Oke, kemudian reboisasi atau penanaman ulang. Baiklah soleh-soleha, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan aktivitas yang bisa mencegah terjadinya pemanasan global atau mengurangi pemanasan global. Selain kita menyayangi diri kita sendiri, ya, kita juga bisa menyayangi makhluk Allah yang lain, contohnya seperti tumbuhan dan hewan yang terancam kepunahannya. Nah, baiklah soleh-soleha, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di materi yang selanjutnya.